Halo, berjumpa dengan saya Jati Dharma di Liputan 6 Talks. Kali ini kita akan bicara soal hal yang sedang banyak sekali diperbincangkan. Mengingat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan segera berakhir, tapi menuju ke penghujung pemerintahan ini ternyata banyak sekali yang terjadi. Bahkan salah satunya yang terbaru adalah reshuffle kabinet masih terus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, tentunya ini ada kaitannya juga dengan masa transisi yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi menuju ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti apa sih cerita di balik transisi ini? Apa saja program-program yang akan nantinya langsung dilakukan di hari-hari awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan? Tentunya kita akan coba bertanya kepada yang saya pikir ini pasti tahu banyak tentang hal yang ingin saya tanyakan nanti. Di sini ada Hasan Nasbi, orang yang bisa dikatakan paling baru di kabinet Pak Jokowi. Ini kalau diperkenalkan sekarang namanya adalah Kepala PCO, begitu ya Mas? PCO ya. PCO adalah Presidential Communication Office. Iya, biar keren ya. Biar keren. Jadi bukan karena ya sudah alasannya kan karena kan kalau yang di awal-awal dibilangnya adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kalau itu kan singkatannya KKK. Kalau di Amerika jadi triple KKK. Ya, negatif gitu. Iya, bagus PCO ya. PCO. Karena beberapa negara juga menggunakan PCO. Tapi nomenklaturnya tetap KKK. Kepala Kantor tapi secara Komunikasi pribadi. Kepresidenan. Nama panggung. Udah kayak Jadi, artis nama ya? di akta boleh ini, tapi nama panggungnya beda boleh kan? Boleh. Terus KTP-nya beda lagi. Ini nama panggung ini. KTP-nya nama asli. KTP nama asli Ini ya? nama panggung lah, PCO, Presidential Communication Office gitu. Oke, sebagai kepala PCO tentunya banyak hal yang diketahui ya terkait dengan masa-masa di penghujung pemerintahan Presiden Kalau Jokowi. anak baru belum banyak tahu. Belum banyak tahu. Anak baru tapi kita kan. saya yakin lah Mas Hasan mah tahu semuanya. Kita anak baru ini. Bicara soal ini Mas, di penghujung masa jabatan ternyata banyak hal yang terjadi begitu ya. Iya. Banyak yang terjadi. Sebenarnya kalau kita lihat kesemuanya itu diberikan sebuah payung adalah ini untuk transisi. Sejauh ini transisi yang dilakukan dari Pak Jokowi menuju ke Pak Prabowo sejauh apa dan bagaimana sih? Ini mungkin dalam sejarah Indonesia transisi yang paling luar biasa. Smooth dan harus jadi benchmark nih. Contoh buat pemerintahan berikutnya. Ya, pemerintahan berikutnya nanti kalau ganti lagi kepemimpinan, estafetnya itu idealnya seperti ini. Karena kita tahu kalau dulu-dulu mungkin belum pernah ada tradisi presiden yang sedang menjabat mempersiapkan anggaran-anggaran prioritas itu untuk program presiden berikutnya. Kalau sekarang di masa akhir pemerintahannya Pak Jokowi, pemerintah menyiapkan nih anggaran-anggaran untuk program prioritasnya Pak Prabowo. Makan bergizi gratis sudah disiapkan dari sekarang. Misalnya perbaikan sekolah sudah disiapkan dari sekarang. Untuk ketahanan pangan, ketahanan energi sudah disiapkan sekarang, semua anggarannya sudah disiapkan. Bahkan kalau misalnya kalau dulu ya 2014 ketika Pak Jokowi mau jadi presiden, dia belum dapat support itu dari pemerintahan sebelumnya, belum dapat support itu. Jadi 1 tahun pertama ya masih ikut anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Tapi ini buat Pak Prabowo begitu dilantik nanti 20 Oktober bisa melaju kencang. Di awal tahun anggaran-anggaran untuk program prioritasnya Pak Prabowo itu sudah langsung ada. Jadi nggak perlu nunggu tahun 2026. Jadi bisa langsung bekerja. Bisa langsung. Nah ini kan transisi yang luar biasa. Dan ini baru pertama kali terjadi. Semoga ini jadi tradisi. Semoga ini jadi tradisi. Menurut saya ini transisi yang untuknya Pak Prabowo ini betul-betul kerjasamanya, tektokannya luar biasa. Bahkan untuk kesuksesannya pemerintahan berikutnya, badan-badan yang akan melaksanakan program prioritas itu disiapkan dari sekarang. Kayak misalnya kemarin Badan Gizi Nasional itu kan tidak digunakan oleh Pak Jokowi. Badan Gizi Nasional kan untuk pemerintahannya Pak Prabowo dan sudah disiapkan oleh Pak Jokowi. Supaya nanti ketika Pak Prabowo sudah mendapatkan estafet kepemimpinan, ini Badan Gizi udah bisa langsung tancap gas. Berarti artinya komunikasi antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini begitu intens gitu ya untuk Sangat intens, menyelesaikannya sangat baik. Tektokan yang sangat baik dan saling mendukung. Luar biasa buat saya. Jadi kalau ada orang di luar yang
ini pecah, ini sudah pisah jalan segala macam, itu mungkin harapan mereka. Bukan kenyataan yang terjadi. Kalau kenyataan terjadi kita lihat luar biasa. Ya, kerjasama di antara mereka berdua untuk Pak Prabowo itu bertekad keberlanjutan dan Pak Jokowi juga dengan penuh kesadaran menyiapkan supaya juga jalannya nanti Pak Prabowo bisa aman, lancar dan sukses gitu dan bisa langsung tancap gas gitu. Mengingat tadi Mas Hasan bilang sebuah badan gizi nasional ini kan disiapkan untuk program Pak ke depannya Pak Prabowo. Berarti artinya orang-orang yang ditempatkan di sana pun juga termasuk PCO. PCO itu hasil rembukan atau sebenarnya jadi gimana requestnya prosesnya Pak gimana sih Prabowo. Mas? Apakah Pak Jokowi ini kita bicara soal yang santainya gitu ya? Apakah kayak Pak Prabowo ini buat ke depan ada program apa aja? Saya siapin ini orangnya siapa aja atau seperti apa? Kira-kira begitulah. PCO ini kan kalau digunakan oleh Pak Jokowi kan nggak lama. Iya. Iya 2 bulan lah kita bisa mendukung dan mensupport Pak Jokowi paling 2 bulan itu pun sambil menyusun organisasi kan. Ini maksudnya pasti belum optimal. Tapi begitu di zaman Pak Prabowo nanti kantor ini sudah diharapkan jadi selesai dan siap untuk ngebut juga. Jadi ini lebih banyak digunakan di masanya Pak Prabowo nanti. Jadi ini kan sebuah tradisi yang sangat bagus ya. Jadi presiden sebelumnya dia tanya presiden berikutnya butuh apa aja nih yang mungkin harus dimulai dari nol. Ya udah dimulai dari sekarang. Dipersiapkan kantornya. Nah, Pak Prabowo kan satu requestnya PCO, satu requestnya Badan Gizi Nasional dan itu direalisasikan oleh Pak Jokowi. Oke, bicara soal PCO, ini berarti artinya bahwa ke depannya, kalau kita lihat dari gaya kepemimpinannya Pak Jokowi 10 tahun terakhir adalah beliau ini langsung menghadap ke wartawan. Yang dulu tidak biasa doorstep, sekarang hayu, ibaratnya kayak ada wartawan, mau nanya apa, saya akan jawab. Berarti artinya dengan ada kantor PCO ini, nanti ke depannya Pak Prabowo ini akan tidak terlalu banyak bersentuhan dengan media, seperti itu? Nggak kan masing-masing pemimpin itu punya gaya yang berbeda. Maksudnya tidak semua harus sama. Dan yang perlu disadari juga, presiden-presiden itu nggak tiba-tiba hari itu tahu semuanya gitu. Iya kan banyak yang diurusin ya. Payung kebijakannya ada di presiden. Visi misi itu ada di presiden. Tapi detail program kebijakan tuh ada di kementerian dan lembaga. Nggak hari itu juga presiden tahu semuanya. Jadi kadang-kadang kan kita tuh beranggapan bahwa presiden tahu semuanya nih. Bukan presiden nggak tahu, tapi laporannya mungkin sekali seminggu. Kan begitu. Reportnya mungkin ketika rapat kabinet ada report yang lebih detail dan segala macam. Jadi kadang-kadang orang ingin dapat jawaban dari presiden, sementara belum tentu presiden ready dengan informasi itu. Nah kita kan bisa menjembatani itu, gitu. Kantor PCO ini bisa menjembatani. Jadi kalau teman-teman media nanti butuh tahu soal progres program prioritas sudah sampai di mana, sudah berapa ini unit layanan untuk makan bergizi gratis, sudah berapa orang yang tercover dengan program makan bergizi gratis. Mungkin presiden belum tentu bisa tiap hari update itu. Walaupun beliau pasti akan pantau ini dengan seksama. Tapi urusan presiden banyak sekali, besar sekali urusannya dan mungkin tidak ke level yang mikro seperti itu. Nah kantor ini bisa memediasi, jadi perantara lah teman-teman media kan juga nggak tiap hari ketemu presiden kan. Presiden agendanya banyak, nggak tiap hari teman-teman ketemu media. Yang paling gampang diakses siapa? Ya PCO ini nanti yang paling gampang diakses gitu. Jadi juru bicara seperti itu ya? Ya ini kan kantor kejurubicaraan sebenarnya. Kantor kejurubicaraan? Kantor kejurubicaraan. Artinya akan ada banyak juru bicara nanti di dalamnya atau seperti apa? Ada beberapa juru bicara nanti yang diorkestrasi di kantor ini. Jadi tapi juru bicara itu yang nunjuk presiden. Setelah ditunjuk oleh presiden, dia akan bekerja di bawah orkestrasi kantor PCO. Jadi kepala PCO itu sekaligus merangkap koordinator juru bicara presiden gitu. Oke. Nantinya rencananya akan ada beberapa orang juru bicara ini berdasarkan bidang tertentu kah atau seperti apa? Walaupun itu kan prerogatif presiden ya, tapi menurut saya ketika pembagian nih ada beberapa juru bicara pasti ada bidang-bidang lah yang menjadi spesialisasi mereka, misalnya ekonomi, hubungan internasional, geopolitik, mungkin ada yang urusan sosial kemasyarakatan, ada yang urusan politik. Ya mungkin akan ada pembagian seperti itu, tapi sekali lagi jumlahnya dan siapa orangnya itu betul-betul kewenangan dan prerogatif presiden gitu. Jadi ada berapa juru bicara saya belum bisa jawab karena belum. Siapa aja yang akan jadi juru bicara ya saya belum bisa jawab karena itu presiden yang tentukan. Presiden ini Mas Hasan untuk meletakkan dasarnya dulu, membuka kantor, menyiapkan kantornya. Karena juru bicara itu butuh support system.
Ya sama kayak tadi juga, juru bicara tuh bangun-bangun kan dia nggak mungkin baca semua file, nggak mungkin baca semua berita, harus ada orang yang mendalami isu ini jadi tenaga ahli di kantor itu. Yang ketika dibutuhkan, kita bisa panggil, dia bisa kasih brief. Dan yang tampil ke media adalah orang yang public speakingnya bagus, orang yang kalau ditanya jawab itu kemudian manajemen emosinya bagus. Penting gitu ya? Itu penting. Ini kan ya kayak gitu-gitu tuh penting. Jadi supaya orang juga bisa menerima pesannya dengan tenang, dengan damai. Orang juga tidak melihat pesan itu sebagai sebuah sesuatu yang kontroversial, tapi lebih menenangkan. Karena kalau pemerintah ini kan gampang sekali kebijakan yang baik sekalipun bisa di spin orang jadi sesuatu yang nggak baik gitu loh. Kalau orang yang lagi nggak suka kan gitu. Nah, kalau kita menghadapi respon itu dengan emosional juga kan, bukannya malah Jadi runyam, meredam, ya? malah jadi runyam Jadi panas gitu ya? Jadi panas gitu. Berarti artinya Mas Hasan ini berada di posisi saat ini itu juga atas titah dari Pak Prabowo. Saya nggak tahu persis ya gitu, tapi yang jelas Pak Jokowi kan menggunakan kantor ini nggak lama. Kantor ini kan memang buat Pak Prabowo, tapi apakah itu ini kan saya nggak bisa jawab, itu harus dijawab oleh Pak Prabowo. Jadi nggak tahu pembicaraan antara dua presiden ini. Ya kita nggak tahu. Tapi dititipin sesuatu kan, karena kalau kita tahu kan Mas Hasan juga pernah dekat dengan Pak Prabowo ya, seperti jadi juru bicara juga untuk tim pemenangan kemarin. Yang jelas ketika sebelum dilantik, pagi-pagi saya menghadap Pak Prabowo dulu, minta doa, kemudian Pak Prabowo kasih pesan, jangan main-main, kerja yang serius, jangan nyolong, gitu-gitulah. Jadi kayak nasihat orang tua ke anak itu. Ya kita ya siap Pak, gitu. Itu pesan Pak Prabowo. Saya nggak pesan macam-macam, pokoknya kerja yang serius, kerja buat bangsa. Jangan maling, jangan nyolong, gitu. Kenapa pesannya yang normatif-normatif? Tapi buat kita nggak normatif itu. Itu tuh penting sekali ya? Itu penting, itu untuk pembentukan karakter. Kamu harus percaya kalau ini kerjaan mengabdi. Bukan buat cari sesuatu yang lain lagi gitu. Itu concernnya Pak Prabowo. Itu bagian menurut saya tuh pesan sekaligus gamblengan. Ini garis yang dikasih oleh presiden. Maksudnya oleh presiden terpilih. Oleh Pak Prabowo yang mengharapkan kantor ini ada, ini garisnya. Kayak gitu. Nah, secara teknis, apakah arahannya dari Pak Presiden Jokowi atau dari Pak Prabowo? Kalau teknis arahan sekarang tentu dari Pak Presiden Jokowi dong. Karena sehari setelah dilantik saya dipanggil oleh Pak Jokowi. Ada arahan teknis untuk segera menyusun organisasi, arahan teknis untuk segera menyiapkan. Karena kantor ini harus gerak cepat nih. Ya. Kan nggak gampang. Kita nyusun organisasi itu kalau sudah di-approve oleh Kemenpan RB loh. Nggak bisa hari ini saya dilantik, besok saya mengangkat-angkat orang tuh nggak bisa. Saya harus nyusun dulu namanya SOTK. Oke. Tata kelola organisasi, struktur organisasi, tata kelolanya harus disusun dulu. Kalau sudah di-approve sama Menpan RB, baru kita bisa angkat-angkat orang. Jadi sebelum itu disetujui, ofisialnya baru kepala aja. Belum ada tenaga yang membantu gitu ya? Iya. Nah, tapi sekarang kita sudah ada beberapa staf yang membantu. Kemudian ya mungkin dalam waktu dekat kita bisa SK-kan mereka sehingga mereka punya dasar hukum lah untuk bekerja di kantor PCO gitu. Oke. Ini kan salah satu bentuk, salah satu cara yang dilakukan oleh kedua pemimpin bangsa ini untuk melakukan transisi tadi ya. Tapi kalau dari Mas Hasan sendiri melihatnya, kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelum tadi juga Mas Hasan mengatakan bahwasannya ini adalah hal yang pertama kali terjadi. Sebelum-sebelumnya belum ada nih tim transisi yang sebegitu smooth yang tadi Mas Hasan katakan. Kalau dari kacamata Mas Hasan, transisi yang dilakukan ini sebenarnya itu lebih keinginan besar dari Pak Prabowo atau dari Pak Jokowi? Tentu yang difasilitasi adalah keinginan presiden berikutnya. Iya dong, kan pengguna anggaran, yang akan menjalankan pemerintahan, yang akan memimpin, yang akan ngambil keputusan kan pemimpin berikutnya. Jadi yang diakomodir adalah kebutuhan dan program kerja dari presiden berikutnya. Tapi kebesaran jiwa presiden sekarang untuk memfasilitasi itu semua itu kan luar biasa. Dan ini kan seperti memberikan kita pelajaran, nanti berikutnya nih kalau ada peralihan kekuasaan lagi kayak gini ya gitu. Harus kayak gini, jangan diam-diaman gitu. Jangan pura-pura saling nggak tahu aja gitu. Harus mensupport pemerintahan berikutnya karena bagaimanapun kita ini harus keberlanjutan. Kita ini nggak bisa reverse policy. Jadi kalau kita nggak suka, misalnya berseberangan nih presiden sebelumnya dengan presiden, terus kemudian bikin kebijakan yang sama sekali baru, itu kita nggak kunjung maju. Akan stuck di situ. Stuck di situ atau malah kita bolak-balik. Jadi kita nggak bisa reverse policy. Kalau di banyak negara yang ideologinya bertentangan kan sering reverse policy. Kebijakan presiden A, begitu yang menang partai lain besoknya dibatalkan.
Presiden Obama punya program apa yang bagus, begitu naik presiden dari partai lain, ya dia batalkan itu reverse policy namanya. Nanti begitu ganti lagi partai yang menang, dia batalkan lagi beberapa hal. Reverse policy. Itu akan bikin, apalagi untuk Kita kondisi nggak Indonesia maju-maju gitu. yang bertumbuh ini akan jadi Kita belum sulit. di level yang sudah advance itu belum. Ya. Kita kan masih mengejar sesuatu untuk menuju Indonesia maju. Dan window-nya itu mungkin 13-15 tahun aja. Kalau window ini kelewat, kita sibuk bertengkar, sibuk untuk mengkritik ini, kemudian reverse policy, Lewat semua. kita lewat. Window-nya sempit nih. Oke. Bonus demografi itu window-nya ya 13-15 tahun. Terus kita sibuk bertengkar nih, nah, kita lewat gitu aja tuh. Dan ya sudah tidak akan bisa kembali gitu ya. Nggak Mas? bisa kembali lagi. Mas Hasan, sudah. masih soal transisi ini dan juga upaya dari Presiden Jokowi untuk memfasilitasi agar nanti Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ketika nanti sudah dilantik langsung bisa berlari gitu istilahnya ya. Otomatis reshuffle yang dilakukan belakangan ini itu bentuk dari hal yang sama? Ya kemungkinan besar iya. Walaupun misalnya begini, pasti presiden terpilih punya hak prerogatif, gitu. Punya hak prerogatif untuk orang ini tetap jadi menteri tapi pindah posisi bisa juga. Jadi tapi artinya kalau misalnya mau ada reshuffle pasti minta pertimbangan lah. Apalagi yang masa usianya pendek lah, misalnya cuma 1 bulan, 2 bulan jadi menteri kan pasti ada pertimbangan lah. Kalau enggak kan orang juga ketika jadi menteri kan tanya-nanya, saya jadi menteri sebulan doang nih. Mau kerja apa Pak saya sebulan Saya sebulan doang gitu ya? jadi menteri nih kan, bisa aja begitu. Tapi menurut saya ada pembicaraan lah. Ada pembicaraan Ada ya? pembicaraan lah kayak gitu. Itulah kenapa yang dipilih-pilih adalah kemarin yang saya catat adalah ada 3 yang lumayan juga kita sorotnya adalah yang pertama di Wamenkeu, Mas Iya, Tommy, kemudian Wamentan ada Mas Sudaryono, Wamenkominfo, oh iya ada tambahan. Iya, itu kan orang dekatnya Pak Prabowo. Iya, Dan itu. satu lagi di Menkumham ya. Menkumham Pak Supratman Aktasiya. Ya, ini artinya kenapa di pos-pos ini saja? Ya enggak, kebetulan aja itu ada kebutuhan di pos-pos itu. Menurut saya ada kebutuhan penyegaran di pos Kumham, ada kebutuhan mungkin menambah wakil menteri di beberapa pos. Mungkin juga bagian dari ini kan menyamakan suhu kan supaya ini bukan program magang tapi ya membiasakan diri juga dengan alur birokrasi. Bisa saja kan Mas Tommy Akan jadi Menkeu nantinya. butuh waktu untuk menyesuaikan diri di Kementerian Keuangan kan bisa aja kayak gitu. Itu tadi hal yang saya pikirkan. Ini kayak semacam program magang gitu ya. Untuk pengenalan biar nanti ketika misalkan ditunjuk, dilantik, nggak perlu pakai masa orientasi lagi. Saya tapi nggak sudah nyebutnya magang, tapi ya ini kan kita butuh adaptasi. Butuh adaptasi masa karena orientasi gitu ya. ini bukan lamar pekerjaan yang butuh magang kan. Ini adaptasi lah. Ini kan political appointee. Dan political appointee ini kalau misalnya transaksinya berjalan smooth kan bagus kalau ada proses-proses adaptasi kayak gitu. Ya menurut saya ini bagian dari itu. Dan ini harusnya jadi contoh nih. Jadi contoh nih untuk transisi di masa-masa yang akan datang, ini bisa jadi salah satu referensi best practice. Kan usia bangsa kita masih pendek nih, presiden kita belum 10 nih. Nah ini jadi contoh yang baik nih. Untuk kedepannya ini jadi contoh yang baik. Ada kendala nggak dalam proses itu? Saya lihat kalau adaptasi di mana-mana kan ya butuh waktu kan. Butuh waktu, butuh membiasakan diri, apalagi dengan proses kebirokrasian. Adat istiadat kebirokrasian ini buat kita orang swasta kan juga tidak mudah gitu loh. Ya. Itu ya kenapa makanya harus ditarik lebih awal Nah, gitu ya. gitu kan tidak mudah. Membiasakan. Banyak hal itu yang tidak mudah karena caranya sangat berbeda. Dan butuh akuntabilitas karena kita menggunakan dana publik kan. Ya. Kalau di perusahaan kadang-kadang walaupun ada akuntabel tapi adalah kita gas-gas aja. Besok kita jalan, oke jalan. Besok kita ini bisa gitu. Dan jalurnya lebih pendek. Tapi karena ini kita menggunakan anggaran publik, anggaran negara, tentu prosedurnya harus dibuat sedemikian rupa supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi lebih kepada itu sih gitu. Jadi kita yang belum terbiasa menggunakan anggaran publik ini belajar dulu lah. Menggunakan anggaran publik, programnya harus seperti apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Itu bagaimana model komandonya gimana. Ya, kita harus belajar dulu lah kayak gitu. Ketika mapping sudah selesai, biar nanti langsung gaspol Nanti gitu ya. bisa jalan kayak gitu. Jadi bisa dikatakan waktu, bahwa bapak-bapak yang ada di posisi saat ini akan berlanjut ya setelah tanggal 20 Oktober. Iya, saya nggak bisa mengatakan itu, tapi yang jelas nanti mereka itu ya memang kalau yang orang-orang dekatnya Pak Prabowo ya kemungkinan besar seperti itu.
Seperti itu ya. Gitu ya. Dan sudah Sangat membiasakan. mungkin lah. Kan lagi dalam proses adaptasi. Oke. Nah, Gitu. kita bicara soal hal lain, soal program-program. Tadi kan kementeriannya sudah kita tahu ya, ada Kementerian Keuangan, karena anggaran di situ tentunya ada beberapa program yang sudah diketok palunya, bahkan seperti makan bergizi gratis. Ini juga salah satu yang sudah ditarik juga oleh Pak Jokowi untuk lebih awal gitu. Nah, dari soal program ini yang juga menyita banyak perhatian dari masyarakat. Dulu awalnya makan siang gratis gitu ya, kemudian nomenklatur ini berganti-ganti. Nah, proses di dalamnya sejauh ini seperti apa sih, Mas? Enggak, iya, kalau makan siang gratis itu kan program ketika kampanye. Nah, ketika diuji coba di lapangan, esensinya nggak berubah, tapi dari sisi waktu kan ada anak SD, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau makan siang gratis mereka udah pulang mereka. Udah makannya di rumah ya harusnya. Jadi nggak dapat manfaatnya, sementara hasil penelitian, data-data yang dimiliki oleh Kemenkes misalnya, lebih dari 50% anak itu berangkat pagi itu dengan perut kosong. Ya kan? Jadi energi mereka untuk mengikuti pelajaran itu juga kurang. Jadi bisa saja mereka perut kosong karena memang tidak ada makanan, bisa. Atau tidak sempat makan juga. Tapi intinya kan datang ke sekolah dengan perut kosong. Nah, mungkin mereka perlu dikasih sarapan, tapi sarapannya mungkin jam pertama istirahat sekolah, misalnya jam 9:30 misalnya. Jam 9 misalnya. Dari jam 7 ke jam 9 ada belajar, tapi jam 9 istirahat atau 9:30 istirahat, mereka dapat makan bergizi gratis. Intinya makan. Gitu. Tapi ada yang dapatnya sarapan kan? Ada yang dapatnya makan siang. Tapi tidak mengurangi esensinya sama sekali. Ini cuma soal waktu aja. Karena kalau dikasih makan siang, ya banyak anak-anak yang nggak dapat karena sudah pulang sekolah. Jadi soal waktu aja. Jadi nama itu kalau dipersoalkan jadi nggak pas menurut saya, karena hanya sekedar nama yang berubah gitu. Tapi esensinya bukan berarti berubah jadi cemilan, enggak kan gitu. Ini makan berat ya. Makan. Jadi makan bergizi gratis ini memenuhi sepertiga kalori harian anak-anak. Jadi kalau misalnya SMP, SMA itu mungkin kalori yang dipenuhi oleh program ini sekitar 600-700 kalori. Kalau yang SD yang lebih kecil mungkin 500-600 kalori. Jadi memenuhi sepertiga kebutuhan kalori mereka hari itu. Jadi goalsnya itu ya, untuk memenuhi jumlah kalori goalsnya banyak. Jadi ya tentu gizi, perbaikan gizi, karena dia standarnya kecukupan gizi kan. Gitu. Jadi standarnya bukan yang lain, standarnya harus kecukupan gizi, dan itu memenuhi sepertiga kebutuhan gizi harian mereka. Gitu, karena 2 kali makan lainnya kan nggak di sekolah. Jadi kita kan kasih makannya sekali. Dan tidak hanya anak sekolah loh, ibu hamil juga, anak-anak balita juga. Karena kan dasar pikiran dari program ini ada itu kan ketika Pak Prabowo keliling-keliling Indonesia. Keliling Indonesia ketemu dengan anak-anak kecil, terus Pak Prabowo tanya, umur kamu berapa? 10 tahun. Ternyata udah 10 tahun umurnya. Sementara Pak Prabowo pikir ini secara tubuh, secara tinggi kayak anak umur 5 tahun. Ada yang tanya, umur kamu berapa? 9 tahun. Tapi tingginya kayak anak umur 4 tahun. Jadi kita ada masalah ini dengan gizi, dengan pertumbuhan dan segala macam. Enggak, anak Indonesia harus dikasih. Percuma kita ngomong-ngomong bonus demografi, tapi kalau demografinya kayak begini, bibitnya begini, jangan lupa tinggi badan tuh ngefek untuk segala macam loh. Untuk otak, untuk kesehatan, untuk produktivitas. Dan kita punya masalah dengan pemenuhan gizi. Makanya negara harus bertanggung jawab. Karena kalau bicara bonus demografinya banyak, orangnya banyak, tapi nggak berkualitas kan. Jadi problem, nanti banyak doang, nggak bisa untuk membangun bangsa. Jadi kita harus banyak, tapi dengan kualitas hidup yang baik, kualitas sumber daya yang baik, sehingga bisa bikin negara kita jadi negara maju. Mas, bicara soal teknisnya, sejauh ini kan banyak sekali masukan-masukan ya. Tidak hanya dari atas saja, nantinya harganya sekian, kemudian lauknya ini. Kalau yang sejauh ini teknisnya sudah dibicarakan sampai mana sih? Apakah nanti akan bekerja sama dengan UMKM atau komunitas-komunitas dari ibu-ibu yang ada di sekolah itu, atau seperti apa, udah dibicarakan? Ya, Badan Gizi Nasional tuh punya beberapa pilot project, ya. Dari pilot project yang dibikin sendiri oleh tim, yang sekarang tim ini menjadi Badan Gizi Nasional. Sebelumnya kan tim, belum jadi Badan Gizi Nasional, tapi proyek mereka tuh udah panjang, dari Januari 2024 mereka sudah bikin proyeknya. Nah, dari berbagai macam percobaan itu, soal pola, soal SOP mereka sudah dapat.
Nah, soal pelaksanaan juga mereka dapat masukan banyak. Jadi nanti juga terbuka sekali keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai mitra dari Badan Gizi Nasional. Caranya nanti tentu akan mereka umumkan. Tapi bahwa ini juga program ini tidak hanya kasih makan, tapi juga kasih multiplier efek terhadap ekonomi kecil di desa-desa, di kampung-kampung. Ini sebuah keharusan yang jadi arahan dari Pak Prabowo nanti kan, jadi pasti itu. Ada keterlibatan masyarakat untuk mendukung program itu pasti itu. Dan pasti melibatkan sebanyak mungkin masyarakat. Bisa dalam bentuk koperasi, bisa dalam bentuk yayasan, iya, tapi harus ada badan hukum kan kayak gitu-gitu. Karena ada kegelisahan. Kemarin kita sempat mengumpulkan calon-calon bacalon gubernur di beberapa daerah yang mengutarakan kekhawatirannya ketika misalkan program ini turun dari atas, dari pusat begitu. Ini nanti para kepala daerah ini, utamanya gubernur, tidak bisa ikut andil di situ, tidak bisa memberikan masukan di situ. Tapi Terbuka sejauh sekali, ini saya rasa akan terbuka ya. Badan Gizi Nasional terbuka sekali untuk masukan dari pihak manapun, tidak hanya pihak pemerintah daerah tapi juga Nah, swasta. masyarakat langsung. Swasta kan juga banyak yang bikin uji coba, dan dari Ya. berbagai uji coba itu mereka bikin summary, mereka sampaikan kan ke Badan Gizi Nasional. Dan menurut saya Badan Gizi nanti akan memilih berbagai pola yang paling mungkin untuk daerah yang bersangkutan. Polanya nggak mungkin sama, karena berbagai daerah itu kan beda-beda. Ada yang di sini makannya beda, ada yang di sini infrastrukturnya. Kan nanti kita akan ketemu dengan daerah yang nggak bisa diantar pakai mobil, ada kan? Ya. Ya mungkin akan sulit untuk mendapatkan ikan karena dia di gunung Nah, gitu kita misalkan. akan ketemu dengan itu. Kita akan juga ketemu dengan daerah yang mungkin misalnya dapurnya nggak bisa, dapur umumnya nggak bisa untuk menyediakan 3.000 peks misalnya. Hanya bisa 500 1.000 peks, ya sangat mungkin kayak gitu. Dan itu kan pasti melibatkan masyarakat sekitar. Jadi menu ini akan sangat variatif begitu Sangat ya. variatif. Termasuk soal alternatif yang kemarin ini juga lagi ramai, Apa? soal susu ikan. Nah, ini menurut saya ini apa ya? Ini disinformasi. Disinformasi. Sebelah mana Mas disinformasinya? Jadi begini, sebagai sebuah usaha, kreativitas yang perlu dieksersis silakan. Oke. Jadi Badan Gizi Nasional tidak masukkan susu ikan itu dalam skenario mereka. Oh. Apalagi sebagai pengganti susu. Tapi sebagai exercise dari pihak lain untuk pengayaan nutrisi terbuka aja. Tapi harus proven dulu, diuji coba dulu dong. Sekarang pertanyaan, sudah pernah diuji coba di mana? Sudah diuji coba belum? Diterima dan direspon dan diterima nggak oleh masyarakat? Kalau nanti itu diterima dan direspon baik oleh masyarakat, bisa loh jadi masuk ke dalam program Makan makan bergizi gratis bergizi, ini. tapi bukan pengganti susu. Oke. Untuk pengayaan nutrisi aja, pengayaan protein oke. Tapi pengganti susu ya nggak bisa, karena program susu ya susu gitu. Susunya ya susu, bukan susu ikan gitu. Oh jadi bukan dari pemerintah ini ya, datangnya ya dari Ya. swasta. Iya, ada beberapa pihak lah yang pernah uji coba yang kayak gini. Terbuka untuk itu, tapi yang perlu diluruskan, ini bukan program dari Badan Gizi Nasional mengganti susu menjadi susu ikan gitu. Ya karena itu akan suatu hal yang berbeda begitu ya. Dua hal yang berbeda itu gitu, jadi gitu. Saya kan jadi curious Jadi karena seolah-olah saya tuh agak kurang suka dengan cara menyampaikan judul. Misalnya susu ikan dalam program ambisius Pak Prabowo, itu 2 kali disinformasi loh. oh ada yang mau menyampaikan seperti itu ya. Itu judulnya begitu. Susu ikan dalam program ambisiusnya Prabowo Subianto. Menurut saya susu ikannya sendiri kita masih berdebat soal istilah loh. Benar Oke. nggak itu layak disebut susu ikan? Ah, Yang karena kemudian ikan dia tidak punya susu. Iya, Dia maksudnya menghasilkan susu benar gitu ya. nggak itu layak disebut sebagai susu gitu loh, susu ikan gitu, yang dinamai susu ikan itu. Konsep itu pun belum sama pemikiran kita. Disinformasi satu. Disinformasi yang kedua, dalam program ambisius Pak Prabowo, menurut saya kenapa harus dilabel dengan program ambisius? Ini program buat bangsa loh. Program yang mungkin juga buat anak-anak yang nulis berita itu. Program juga mungkin buat keluarga yang nulis berita itu gitu loh. Ini kalau mendengar hal seperti itu, seperti apa sih respon dari bapak-bapak Pak Presiden Jokowi atau Pak Prabowo? Kita kan sering kumpul gitu segala macam di kantor. Kita tuh sama sekali nggak keberatan dengan kritik. Oke. Kritik, pro kontra, masukan tuh nggak keberatan. Karena buat kita, itu memperkaya perspektif kita. Jadi membuat kita bisa ngelihat sesuatu tuh lebih luas lah sudut pandangnya. Bisa 360 derajat. Jadi hanya nggak terpaku dengan satu sudut pandang aja. Tapi kita selalu khawatir dengan yang namanya DFK. Disinformasi, fitnah,
kebencian. Kenapa sih harus nulis dengan tendensi disinformasi misalnya? Kenapa harus membuat judul dengan tendensi kebencian misalnya? Atau bahkan jadi fitnah gitu. Itu buat apa? Yang menghancurkan negara kita itu bukan kritik loh. Karena kritik itu kayak jamu, kita minum pahit tapi sehat. Oke. Tapi DFK itu mungkin semacam minuman berpemanis nih. Enak, menyenangkan, ya kita kan jadi bersemangat gitu. Tapi lama-lama jadi toksik nih, jadi racun buat tubuh kita. Nah, membedakan DFK dengan kritik itu mudah sekali. Yang susah itu memilihnya. Nah, memilih kita mau pakai yang kritik atau mau pakai yang DFK. Lebih banyak kita kemudian jatuh pilihannya kepada DFK. Jadi kalau bagaimana kita selama itu kritik kita tenang aja. Oke. Tapi kalau DFK kita gelisah. Loh, ini masyarakat bisa salah paham, masyarakat bisa tergiring ke apa ya? Pihak mestinya program yang benar aja. Begitu disampaikan dengan cara DFK tadi, masyarakat bisa antipati loh. Padahal kan maksudnya buat masyarakat juga. Nah, artinya kan nggak mendukung program ini supaya sukses gitu. Dan untuk dalam ruang lingkup yang lebih besar sebagai sebuah bangsa, lama-lama bangsa kita rusak. Ada banyak contoh negara yang gampang sekali rusuh hanya karena DFK. Inggris berapa lama rusuh gara-gara ada cuitan orang Inggris dari luar negeri. Lagi santai-santai di resort Ayia Napa di Cyprus, kemudian dia bilang bahwa yang nge-step gitu, yang menikam ini adalah imigran Muslim, rusuh berhari-hari. Diprovokasi oleh orang dari luar yang lagi santai-santai di sebuah resort. Jadi, atau diprovokasi oleh orang yang kemudian abis dia menyampaikan pesan provokasinya, dia langsung naik pesawat terbang keluar dari negaranya. sangat mudah ya. Dan Sangat itu mudah langsung sekarang. merusak semuanya. Jangan anggap remeh DFK. DFK itu menaikkan tensi kemarahan kita, sumbu kita makin lama makin pendek. Begitu nyampe triggernya, meledak. Oke. Kita bergeser Mas ke program lain yang juga prioritas gitu ya, bisa dikatakan IKN. Soal IKN. Iya. Nah, sejauh ini kita tahu Pak Presiden program ini sudah lagi di IKN ya, akan di 40 hari terakhir ini akan berusaha berkantor di sana, namun memang tidak tiap hari begitu ya informasinya kan. Berkantornya Pak Jokowi itu jangan dianggap ada di kantor. Bisa di mana-mana aja. Karena Pak Jokowi berkantor di Jakarta, pada kenyataannya Pak Jokowi bisa ada di mana-mana kan, keliling kemana. Berkantor di IKN itu juga seperti itu. Jangan kemudian orang berpikir, oh Pak Jokowi akan berada di dalam kantor di IKN sepanjang hari, enggak. Pak Jokowi juga pasti pergi-pergi kunjungan. Cuman mungkin titik berangkatnya ada dari IKN kayak gitu. Jadi beliau pasti keliling-keliling Kak, kunjungan. Bahkan balik lagi ke Jakarta juga nggak apa-apa. Karena istana presiden kan ada di mana-mana. Ada di Bali juga. Ada di Bali, ada di Bogor, Jogja. ada di Jogja. Dan itu bisa dijadikan presiden sebagai tempat beliau memerintah gitu loh. Okay. Dan ini kan ya Pak Presiden bolehlah menikmati legasi beliau. Iya, walaupun cuma sebentar tapi bolehlah menikmati ini legasi beliau karena Kapan memang lagi ya? Iya, yang paling lama nanti merasakan legasi ini kan presiden-presiden berikutnya. Yeah. Nah, Pak Presiden di akhir masa jabatan mungkin ingin merasakan nih, wah ini yang sudah dibangun, ini yang sudah jadi ya kita coba. Masa saya nggak ngerasain gitu ya? Ngerasakan. Yang udah gitu. mengusahakan. Mas, bicara soal itu, kalau kita bicara melihat hal itu tuh kan selain emang ingin merasakan legasinya tadi, ada hal bahwa komitmen itu udah tidak perlu disangsikan lagi. Komitmen Pak Jokowi terkait dengan IKN ini begitu besar, lebih dari 100% mungkin ya bisa dikatakan demikian. Mungkin 300%. Mungkin 300%. Luar biasa. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Gini, memang dalam pengantar nota kemarin Pak Jokowi tidak naruh dana yang besar untuk IKN, cuman sekian ratus miliar lah. Ya. Tapi itu bottom line aja. Untuk memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo nanti, biar Pak Prabowo yang tentukan berapa besar yang mau ditaruh di sana. Ini kan indah sekali ya. Pak Jokowi menyiapkan anggaran prioritas untuk Pak Prabowo. Makan bergizi gratis 71 triliun, ini sekian triliun, ini sekian triliun, disiapkan semua. Tapi untuk programnya Pak Jokowi yakin nih akan dilanjutkan. Tapi karena Pak Prabowo nanti yang akan jadi presidennya, biar Pak Prabowo yang tentukan berapa besar nilai yang ada di sana. Tapi nanti Pak Prabowo akan taruh itu. Dana untuk percepatan pembangunan IKN itu pasti berlanjut. Ini komitmen keberlanjutan itu di sana. Salah satu contoh terbaik dari komitmen keberlanjutan itu nanti adalah IKN.
Ketika tadi bahwa diserahkan kepada presiden berikutnya, berarti bisa jadi akan berkurang atau bertambah ya dari yang sudah ditetapkan Itu di kan era kalau APBN kita ya? berpikir mereka tidak komunikasi kan. Ini kan mereka komunikasi dan saling percaya tinggi nih. Oh, jadi Saling mungkin bisa percaya jadi tinggi. itu adalah udah dealing dari keduanya, Iya. ya udah segitu aja angkanya gitu ya? Nanti akan ditambah sendiri oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo akan tentukan berapa yang ditaruh. Jadi Pak Jokowi akhirnya artinya gini, Pak Jokowi tidak memaksakan. Untuk program IKN tidak maksa Pak Prabowo harus naruh berapa. Tapi menyerahkan kepada Pak Prabowo mau naruh berapa. Ini kan indah sekali. Oke. Indah Jadi kan sekali. masih terus akan berlanjut dan sepertinya akan sulit gitu ya untuk semulus yang dibayangkan. Karena Yang Pak mana Jokowi akhirnya sudah mulai mengakui bahwa ya tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang dibayangkan. Kadang-kadang kita berharap begini, seolah-olah kalau membangun kota baru itu simsalabim kayak Jin Aladin itu kan enggak. Australia membangun Canberra itu 41 tahun. Di negara-negara lain pindahan ibu kota itu puluhan tahun. Kita baru 2 tahun udah ngelihat pembangunan yang begitu dahsyat dan begitu masif. Terus tiba-tiba ada orang mencibir, kan belum beres. Iya siapa, di mana kota dibangun dalam 2 tahun beres? Enggak. Bahkan dalam undang-undangnya pun perpindahan kementerian lembaga itu secepat-cepatnya 10 tahun setelah 2022. Setelah undang-undang ini. Itu kan artinya kita ini realistis. Ketika membangun sebuah kota dan selesainya seluruh pembangunan ibu kota ini di 2045. 5 tahapnya ini, 5 tahap pembangunan ibu kota negara ini selesainya di 2045. Kita bangsa yang realistis. Jadi jangan berpikir bahwa kok nggak jadi sih? Ya memang nggak jadi 2 tahun kok. Nggak ada di rencana manapun bahwa ini jadi dalam waktu 2 tahun gitu. Di dokumen manapun nggak ada yang bilang bahwa ini ibu kota negara akan jadi dalam 2 tahun, nggak ada. Di masa akhir jabatan juga tidak ada gitu ya? Iya. Ini Nggak ada membangun kota yang kayak gitu. Dan di dokumen negara kita, undang-undang maupun dokumen kerjanya nggak seperti itu. Yang jadi salah satu masalah soal IKN ini adalah investasi. Bagaimana Pak Prabowo melihat hal ini ke depannya? Iya, optimis kayaknya ya. Kayaknya optimis lah Pak Prabowo untuk ini. Kan nanti tanggal 19 atau tanggal 20 September ini akan ada groundbreaking groundbreaking ke-8. Groundbreaking tahap 8 di IKN. Dan itu diantaranya ada 2 investasi asing. Oh, asing akhirnya masuk Pure ya? asing. Satu dari China, satu dari Australia. Itu untuk pembangunan apa? China kayaknya mixed use ya. Mixed use itu artinya berbagai, ada komplek perkantoran, hotel, mall gitu. Sekaligus. Yang Australia kalau nggak salah itu pendidikan. Pendidikan. Jadi sekolah yang bagus lah. Nah ini kan kepercayaan. Nah orang itu kadang-kadang gini. Kan tahapan-tahapan tuh ada LOI, ada MOU, ada kontrak, ada groundbreaking. Ini kan butuh proses. Bukan berarti hari ini LOI, besok dia udah berdiri bangunannya. Terus orang-orang, mana katanya ada ratusan investasi yang tertarik, kok nggak ada? Iya dari LOI sampai groundbreaking itu ada prosesnya, ada lahan yang harus dibebaskan, ada kontrak yang harus disiapkan. Kalau udah jadi semua baru kemudian orang groundbreaking. Nah ini buktinya tanggal 19 nanti akan ada 2 investasi asing yang groundbreaking. Artinya mereka sudah mulai membangun. Yang lainnya dalam antrian. Gitu. Berapanya ya LOI ini kan pasti diproses semua nih. Udah dapat lahannya. Kan mereka negosiasi dulu lahan di mana. Diurus-urus dulu pembebasan lahannya. Kira-kira nilai investasi berapa, mereka itu kemudian ada perjanjian. Kemudian baru mereka groundbreaking. Jadi Apakah proses itu yang nggak dipahami orang. Gitu. Apakah itu yang jadi kendala juga kenapa investasi akhirnya jadi sulit? Enggak sulit menurut saya. Cuman prosesnya aja. Proses Prosesnya yang aja harus proses yang harus dijalani. Dan proses ini kan butuh waktu lah, terutama penentuan lokasi kan. Pembebasan lahan itu kan juga, harus dibebaskan juga kan. Lahan-lahan kayak gitu tuh harus Jadi proses itu aja harus dinikmati aja. Kadang-kadang orang nggak mau menikmati proses. Pengennya langsung cepat jadi gitu ya? Hari ini LOI tanda tangan, besok sudah harus groundbreaking. Wujudnya ada gitu ya? Roro Jonggrang. Tapi Mas, penasaran juga sih sebenarnya. Kira-kira Pak Prabowo sudah mengucapkan gitu ya, saya nanti akan menetap di IKN? Saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas kan, kita kalau memindahkan pemerintahan ke sana kan harus siap dulu. Harus ready dulu lah semuanya. Kantor-kantor, daya dukung, perumahan, ready untuk semua dulu. Bukan ready untuk sebagian, tapi ready untuk semua dulu. Pasti nanti perpindahan-perpindahan itu nunggu semuanya ready dulu. Nunggu semuanya siap dulu. Jadi nggak ditarget tahunnya kapan tahun, tapi nunggu siap. Tapi apakah itu akan diakselerasi? Iya. Akan diusahakan secepat mungkin? Iya.
Karena kan bagian dari proses kita jadi negara maju juga, punya kota yang modern, kota yang terencana dengan baik, kota yang kalau kita datang ke sana walaupun misalnya masih dalam tahap awal, sebenarnya kalau berdiri di Istana Garuda itu kita bisa bayangkan loh, nih kota ini kayak apa. Berdiri dari Plaza Pandang itu kita bisa bayangkan ini kota ini modernnya kayak apa, bagusnya nanti kayak apa. Dan dengan desain Forest City itu, ini akan jadi sebuah mungkin kota yang paling luar biasa. Jadi kota yang paling luar biasa. Berarti artinya dengan tadi ya seperti ini Mas Hasan juga mengatakan bahwasannya di aturan ya, di perundang-undangannya juga tidak ada ketetapan gitu ya untuk paling cepat, dibilangnya paling cepat 10 tahun setelah 2022 setelah diundangkan. Setelah diundangkan itu atau adalah setelah pembangunan tahap 3 selesai. Dan ini kan 5 tahap pembangunannya sampai 2045 nih. Jadi bisa-bisa nanti kalau misalkan satu masa periodenya Pak Prabowo nggak pindah juga dong? Ya tapi kan kita harus optimis bahwa dalam 10 tahun misalnya, atau 5 tahun atau 10 tahun pemerintahannya Pak Prabowo, ini diakselerasi. Jadi gini, kita juga harus punya kesabaran revolusioner gitu. Nggak harus semuanya jadi di masa kita gitu. Karena kan lagi-lagi juga ini sudah disiapkan masa dalam waktu periode pertama, kalau nanti bisa berlanjut lagi, jadi ketika nggak rasain juga gitu. Orang-orang tahun 1928 itu menggagas persatuan untuk Sumpah Pemuda, ketika tahun 45 itu udah banyak meninggal. Iya juga sih. Ada yang masih bertahan hidup, ada yang masih anak kecil, bukan anak kecil, ada yang masih remaja. Ketika tahun 1928 itu masih remaja, belum terlalu dihitung orang, jadi presiden dia tahun 45 merdeka. Ada yang belum terlibat dalam Sumpah Pemuda, jadi presiden dan wakil presiden dan jadi menteri dia di tahun 45 gitu. Sementara orang yang merintis di tahun 28-nya mungkin nggak jadi apa-apa. Atau mungkin sudah meninggal duluan, atau mungkin sudah tua gitu loh. Jadi ada perlu kesabaran revolusioner untuk menuju sesuatu yang lebih besar. Tahun 28 kita merencanakan merdeka. Tapi kita mulainya dari bersatu dulu. Yang menikmatinya belum tentu generasi yang tahun 28 itu. Generasi yang baru-baru ya? Generasi yang baru. Hari ini kita membangun IKN. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Jadi bukan dulu-duluan kejar-kejar siapa yang tinggal di sana dulu. Enggak. Ini kita membangun untuk masa depan. Jadi harus ada keikhlasan itu. Keikhlasan ini untuk generasi mendatang. Jadi saya usahakan secepat mungkin. Kalau terjadi di masa saya, alhamdulillah. Kalau nggak terjadi juga di masa saya, di generasi berikutnya. Karena kita menyiapkan ini untuk masa depan. Bukan untuk gagahan, ini punya saya loh. Tidak untuk mengklaim itu ya? Iya, bukan buat klaim-klaim ini di masa saya kan gitu. Jadi mempersiapkan sesuatu yang sifatnya estafet, berkesinambungan untuk generasi penerus itu juga penting ada dalam kepala kita gitu loh. Mas Hasan, selain IKN juga menarik adalah soal yang belakangan ini terjadi, reshuffle kabinet. Terus kemudian tentunya kita langsung bertanya-tanya gitu kan, seperti apa ya kira-kira nanti kabinetnya Pak Prabowo gitu. Undang-undang untuk Kementerian Negara sedang lagi digodok ya di DPR. Dan ini langsung beredar banyak, nanti akan lebih. Sekarang itu 34 ya kalau di undang-undangnya. Berarti ketika undang-undang diubah, akan lagi bertambah banyak. Kira-kira akan bertambah banyak berapa kabinet? Kalau bertambah banyaknya saya nggak bisa mendahului presiden dong. Nggak dapat kasak kusuk? Iya, saya nggak bisa mendahului dong. saya ini kan hanya kepala kantor komunikasi. Belum dikomunikasikan ke Mas Hasan. Karena itu kan pasti ya yang paling tahu pertama kali tentu presiden terpilih nanti. Tapi bahwa semangatnya jumlah tidak lagi dipatok di undang-undang, iya. Jadi biarkan presiden yang mendefinisikan kebutuhan dia. Dia butuh berapa menteri sih? Gitu. Biarkan presiden yang memutuskan siapa saja orang yang akan menduduki itu nanti. Karena kalau dibatas-batasi dengan undang jumlah kementerian, kebutuhan kita mungkin nambah loh. Kompleksitas pembangunan juga mungkin bertambah loh. Dan kita mau fokus kan. Maksudnya gini, kemarin-kemarin kan juga mungkin ada yang digabung-gabung kan. Pekerjaan umum digabung dengan perumahan rakyat. Yang kita lihat yang majunya mungkin pekerjaan umum. Perumahan rakyat kita nggak terlalu kelihatan itu. Tapi kan kita juga penting soal perumahan rakyat ini. Makanya kalau mau fokus mungkin lebih bagus untuk dipisah. Jadi pertimbangan-pertimbangan kayak gitu kan bisa melandasi pikirannya presiden gitu loh. Jadi kalau dengan demikian pemecahan itu harusnya tidak tabu. Penambahan itu juga harusnya tidak tabu. Tapi berapa jumlahnya itu biarkan jadi haknya prerogatifnya presiden dan kita tidak bisa mendahului presiden untuk itu. Apalagi Mas, kementerian yang kira-kira akan
Nggak tahu, itu tadi contoh, belum tentu juga, itu juga belum tentu Saya itu. pikir itu udah dapat bocoran Bukan, dari itu belum tentu PUPR. itu. Belum tentu itu. Oh, belum tentu itu juga. Belum tentu itu juga gitu. Soal jumlah 44, Pak Zulhas, Pak Bamsud udah mengatakan 44, itu Saya yakin yang paling tahu itu Pak Presiden terpilih. Ya bisa aja mengira-ngira kan. Saya juga bisa mengira-ngira, tapi yang paling tahu persis itu Presiden, dan itu mungkin belum, ya yang lain itu mengira-ngira aja menurut saya. Yang paling tahu adalah Pak Presiden. Pak Presiden Prabowo Subianto ya. Gitu. Tapi prosesnya sudah berlangsung ya sampai saat ini ya? Untuk seleksi... Saya yakin sudah. Tapi nanti salamannya di akhir-akhir lah gitu. Mungkin juga kan untuk satu posisi yang di interview 3 orang kan bisa aja kan. Yang diajak bicara 4 orang bisa aja kan. Jadi belum mengerucut walaupun gitu. pulang-pulang GR semua ya bisa aja. Nggak ada salahnya ya untuk Nggak ada GR ya. salahnya gitu. Tapi belum sampai akhir mengerucut ke satu. Gini, saya kan bukan ada di tim yang itu. Maksudnya tim yang membahas itu kan kewenangan Presiden terpilih. Hari ini saya lebih banyak menyiapkan kantor komunikasi kepresidenan atau kantor PCO ini supaya ready to use. Siap untuk digunakan oleh Pak Prabowo nanti setelah tanggal 20 Oktober. Jadi tidak terlalu banyak informasi mengenai itu yang sampai ke saya gitu. Nah, gitu. Sebagai satu bidang yang sedang mempersiapkan, salah satu yang dipersiapkan tentunya pelantikan dong. Gimana nih Tapi pelantikan? bukan di kita, itu di Setnek dan Setpres. Setnek ya? Di Setnek dan Setpres. Kira-kira pembicaraan seperti apa? MPR yang akan mengerjakan pelantikan kan MPR, Ya. melaksanakan pelantikan MPR. Kemudian ada pisah sambut dan segala macam nanti dikerjakan dari Setnek dan Setpres. Pelantikan dan segala macam bisa dikerjakan oleh Setnek dan Setpres. Detailnya tentu saya nggak tahu. Itu nggak Spill tahu. dong Mas, apa nanti kira-kira Pak Prabowo nih kira-kira akan seperti apa? Tanggal 20 Oktober ya? Tanggal 20 Oktober. Iya. Hari acara Minggu. Hari Minggu, dan Kalau itu kita harus lihat, meriah itu. Meriah pasti Harus ya? meriah lah. Karena pasti kan kalau kita meriah lihat itu. Pak Jokowi kemarin sempat ada yang naik andong gitu Ya kan. mungkin beda style, tapi meriah lah. Oh gitu? Di hari Minggu itu meriah lah itu. Meriah. Ini akan jadi pesta keceriaan dan kebahagiaan daerah Indonesia, dan juga mungkin penuh keharuan. Saya yakin ini penuh keharuan juga. Oh ya? Yakin saya ini penuh keharuan. Apalagi Mas, bisa spill Mas? Oh jangan dong, jangan. Kayaknya udah dong, banyak jangan. nih, sebenarnya Ini sudah akan ada penuh, panitianya nih ini kayaknya. penuh keharuan ini nanti. Penuh keharuan dan meriah. Meriah tapi penuh keharuan. Menarik. Dahsyat ini, dahsyat. Kita akan melihat bagaimana bangsa kita itu memang bangsa yang, ya ini yang kita cita-citakan tuh ini. Meriah tapi juga sekaligus mengharukan, dan kenegarawanan, kebesaran hati akan tampak di situ. Pak Prabowo langsung yang meminta ini. Ya tentu ada request dari Presiden terpilih untuk kegiatan, acara, rundown segala macam, pasti ada request. Tapi pelaksananya nanti dari Setnek kan. Gitu. Oke. Percaya sama saya, ini akan meriah tapi juga sekaligus mengharukan. Kita harus dicatat ya. Tanggal 20 Oktober akan meriah dan juga mengharukan ya. Meriah sekaligus mengharukan. Oke, kalau gitu. Jadi kira-kira kita tunggu menjelang tanggal 20 Oktober nanti kita coba undang lagi Mas Hasan. Nggak bisa Apakah di-spill. jangan-jangan sebenarnya sudah banyak spillnya kan harusnya ya? Enggak, jangan di-spill. Oke, jangan di-spill, dia kejutan. Oke, kalau gitu. Oke. Mas Hasan terima kasih sudah Sama-sama. mau mampir di Liputan 6 dan Iya. juga bicara tentang banyak hal. Semoga saja di kantor PCO ini nantinya bisa lanjut kah? Lanjut dong. Iya, terserah Presiden terpilih Terserah nanti. Presiden. Tugas saya adalah menyiapkan kantor ini supaya ready to use. Oke. Siap untuk digunakan. Semoga lancar semua pekerjaannya, Terima kasih. sehat-sehat. Terima Kita ketemu kasih. lagi nanti untuk ngobrol-ngobrol lagi yang lebih detail lagi gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Hasan Sama-sama, Nasbi, Mas Kepala PCO Presidential Communication Office yang sudah berbincang dengan saya Jeti Dharma. Terima kasih sudah bersama kami. Ya. Sampai jumpa. Salam SCTV.